Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Priyanata, NIM 1941061, kelas SIPA, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Implementasi Data Mining untuk Analisa Pola Penerimaan Karyawan pada PT WNE menggunakan metode Association Rules Mining. Ini adalah daftar isi atau agenda selama presentasi berlangsung. Yang pertama yaitu apa itu pola association. Yang kedua adalah proses KDD atau Knowledge Discovery in Database. Yang ketiga adalah support dan confidence. Yang keempat adalah kesimpulan. Kita memasukin pola association. Apa itu pola association? Pola association adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan pola asosiasi tersembunyi dalam suatu basis data. Pola yang dimaksud adalah keterkaitan atau korelasi antar tiap-tiap item yang berbeda pada setiap record dalam basis data. Berikutnya, ini adalah proses KDD atau Knowledge Discovery in Database. Proses KDD memiliki 5 prosesan. Yang pertama yaitu selection atau data selection atau pemilihan data dari sekumpulan data untuk proses data mining. Kita perlu memilih data-data seperti apa saja yang kita butuhkan untuk diproses lebih lanjut sehingga memudahkan bagi penggunanya. Yang kedua adalah pre-processing atau cleaning. Pada umumnya data yang diperoleh baik dari skala besar atau kecil yang tidak sempurna seperti data hilang atau tidak valid. Maka dalam proses ini, data dapat dibersihkan atau dibuang. Selanjutnya, transformation. Data diubah dan digabungkan ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Yang keempat adalah data mining. Data mining adalah proses pencarian pola atau informasi menarik untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Yang kelima ada interpretation atau evaluasi. Evaluasi pola bertujuan untuk menemukan pola-pola menarik ke dalam basis pengetahuan yang ditemukan dalam tahap ini. Hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas atau pattern maupun model prediksi dievaluasi kembali untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Lalu menjadilah suatu pengetahuan yaitu knowledge. Nah, knowledge adalah visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Selanjutnya, apa itu support? Support adalah probabilitas konsumen membeli beberapa produk secara bersamaan dari jumlah seluruh transaksi. Sedangkan confidence adalah probabilitas kejadian beberapa produk yang dibeli bersamaan, di mana salah satu produk sudah pasti dibeli. Contohnya support. Contoh support ada ketika konsumen membeli roti tawar, maka ada hubungannya dia akan membeli selai atau susu. Jadi beberapa data dalam satu transaksi. Sedangkan confidence adalah contohnya ketika seseorang mengalami sakit demam, maka dia akan melakukan membeli obat demam. Jadi sifatnya wajib. Oke. Selanjutnya mengenai menganalisa data karyawan. Ini saya memberikan sampel
5 sampel data, alangkah baiknya lebih banyak data lebih bagus. Namun karena presentasinya terbatas, jadi saya memberikan contoh hanya 5. Di sini ada nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan, pengalaman kerja, agama, dan keterangan. Dari 5 data ini adalah para calon karyawan. Mengisi nama, usia, dan lain-lain. Habis itu berikutnya adalah pengelompokan data karyawan. Nah, pengelompokan data karyawan memiliki keunikan. Keunikannya apa? Karena dia menggunakan bilangan biner. Biner itu adalah angka 1 atau 0. Nah, sedangkan angka 1 yang artinya ya, jika 0 artinya tidak. Jadi berdasarkan data, 5 data, kita contoh yaitu Abdul Mamat. Apakah Abdul Mamat mempunyai termasuk kategori usia muda? Usia muda, jika 1 berarti ya. Nah, kita sesuaikan dengan data yang sebelumnya. Data sebelumnya itu sini Abdul Mamat memasuki usia 22. Nah, usia 22 masih masuk kategori usia muda. Jika parubaya adalah lebih dari 32 tahun. Jika masuki usia muda, maka adalah sama dengan kurang dari sama dengan 32 tahun. Jadi Abdul Mamat umurnya 22 tahun, maka dia memasuk kategori usia muda. Parubaya dia tidak, berarti angka 0. Abdul Mamat memasuki tinggi badan dan berat badan ideal. Apakah dia ideal? Ternyata tidak. Dia memasuki data sedang, kategori sedang. Lalu bagaimanakah langkah untuk menghitung poin ideal? Poin ideal adalah tinggi badan dikurangin 100 sama dengan berat badan itu sendiri. Contohnya ini, yaitu bisa kita kembali ke data awal. Nah, data awal, tinggi badan Abdul Mamat 168 dikurangin 100, maka hasilnya adalah 68. Ini termasuk BB. Pertanyaannya, apakah Abdul Mamat memiliki BB 68 untuk dikategorikan masuk ke dalam ideal? Ternyata BB Abdul Mamat adalah 63, jadi tidak termasuk kategori ideal. Yang termasuk kategori ideal adalah seperti ini, nomor 2, Cimon ya, memiliki tinggi 170 dikurangin 100, hasilnya yaitu 70. Apakah benar BB-nya Abdul Cimon adalah 70? Kita cocokkan dengan datanya. Ternyata benar 70 kilo. Jadi sudah dipastikan dia masuk kategori ideal. Gitu ya. Lalu di sini ada pengalaman kerja, ada agama Islam, agama Kristen, dan keterangan. Artinya jika nomor 1 ya, jika 0 tidak. Ini pengelompokan datanya berdasarkan bilangan biner. Oke, berikutnya adalah menganalisa nilai minimum support dan confidence antar satu item dengan item lainnya. Di sini memiliki 7 data. Yang pertama yaitu nomor, kode, item set, dan quantity. Pertama, kode UM itu adalah di item setnya usia muda, memiliki quantity 4. UP, item setnya usia parubaya, TI adalah tinggi dan berat badan ideal, TS adalah tinggi dan berat badan sedang,
Sedangkan PK adalah pengalaman kerja, AI adalah agama Islam, AK adalah agama Kristen. Nah, untuk menentukan suatu quantity data ini adalah menghitung data yang sebelumnya tadi, yang biner tadi. Nah, ini cara menghitungnya. Tadi kan kode usia muda, kuantitinya 4. Apakah benar kuantitinya 4? Kita hitung. Dari data ini, kuantitinya apakah 4? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah masuk kuantiti 4 kuantiti. Sedangkan paruh-baya memiliki 1 kuantiti, sedangkan ideal memiliki 2 kuantiti, sedang memiliki 3 kuantiti, pengalaman kerja 3 kuantiti juga, begitu pula seterusnya ya. Oke, berikutnya support dan confidence. Untuk menentukan support memiliki suatu rumus ya. Rumusnya adalah ini. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Nah, jumlah transaksi di sini yaitu adalah jumlah transaksi mengandung A itu adalah quantity. Jadi total transaksi ini adalah datanya ke data keseluruhan. Jadi kita sampel di sini kode UM. Kode UM tadi kan adalah usia muda ya. Usia muda. Nah, usia muda, lalu kuantitinya berapa? Kuantitinya 4. Sedangkan total transaksinya ada 5 data. Jadi 4 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 80%. Ini hasilnya. Begitu pula untuk usia paruh-baya, tinggi badan ideal, tinggi badan sedang, pengalaman kerja, agama Islam, agama Kristen, dan hasilnya seperti ini. Dari daftar frekuen 1 item set di atas, dibuat menjadi daftar calon frekuen 2 item set dengan nilai minimum. Maksudnya adalah data yang melebihi 50% akan masuk kualifikasi berikutnya, yaitu adalah 80%, 60%, 60%, jadi ada 4 data. Oke, 4 data ya, yaitu UN, TS, PK, dan AI. Oke, berikutnya di sini ada daftar calon frekuen 1 item set. Nah, di sini sudah saya pisahkan ya, sudah saya pisahkan menjadi tabel. Ini adalah hasil supportnya. Nah, untuk menentukan support A dan B, rumusnya adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Maksudnya gimana? Jadi dalam suatu data memiliki dua poin, yaitu poin A dan B. Baru dibagi total transaksi dikali 100%. Angka menghitungnya gimana? Ya, angka menghitungnya ini adalah support UM. UM adalah nilai A dan TS-nya ini adalah nilai B. Nilai B, apakah datanya di sini adalah 2? Mari kita hitung. Pertemuan usia muda dengan tinggi badan sedang. Oke. Tinggi badan sedang. Usia muda dengan tinggi badan sedang. Usia muda dengan tinggi badan sedang. Ini usia muda memiliki ini usia muda dan tinggi badan sedang. Apakah dia dua data? Kita hitung. Nah, ini 1. Jadi secara pertemuan ya. Ini A, ini B. Lalu ini juga set ya. Jadi ada 2 data, ini A, ini B. Sampai sini paham ya?
Begitu pula untuk berikutnya, tinggal memasukin kode aja. Oke, lalu tadi kan 2. Nah, ini adalah total transaksi, adalah 5 data. Mohon maaf, kita lanjut. Tadi ada 2 adalah hasil datanya. Sedangkan 5 itu total transaksinya atau total datanya. Jadi 2 dibagi 5 dikali 100%, hasilnya adalah 40%. Nah, untuk menghitung atau menyusun, itu ini TS, jadi secara satu ini ya, melalui tahapan. Nah, lihat sampai sini, habis itu TS ke PK, TS ke AI, habis itu TS ke UM. Habis itu PK ke AI, PK UM, PK TS. Begitu terus sampai support ya. Oke, berikutnya selanjutnya menghitung confidence dari kandidat 2 item dengan persamaan. Confidence. Nah, kita menghitung confidence itu memiliki rumus juga. Apa rumus confidence? Yaitu confidence A dan B, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Nah, kalau tadi bedanya di support itu kita tadi adalah total ya, total dalam transaksi. Ini adalah jumlah transaksi A. Itu aja yang membedakan. Kita masukin, tadi kan sudah diseleksi data yang melebihi 50% apa saja, yaitu ini UM, AI, dan AI UM. Oke, usia muda, agama Islam. Apakah dia benar-benar datanya 3? Coba kita lihat. Apakah datanya benar-benar 3 dan AI UM? Nih, usia muda. Oke, bentar, usia muda dengan AI. Ini muda dengan agama Islam ya. Ini memiliki pertemuan. Ini A, ini B, jadi 1 sudah. Ini 2, ini 3. Jadi ini 3 dibagi nilai A itu. Nilai A tadi berapa? Sedangkan AI ketemu UM itu 3 juga. Selanjutnya adalah memasukin ini, bagi nilai A ya. Nilai A-nya berapa tadi? UMAI. UMAI ini ya. Nah, nilai UMAI yaitu nilai UMAI adalah 4. Jadi langsung aja masukin di sini datanya 3 dibagi 4 kali 100 hasilnya 75% dan 3 bagi 3 100%. Nah, melakukan association rule A lebih besar B. Jadi hasil akhirnya yaitu rule UMAI memiliki kuantiti 3 dengan support 60%. Dan confident 75%. Begitu juga agama Islam yang memiliki agama Islam dan berumur muda memiliki kuantiti 3, support 60%, dan memiliki confident 100%. Nah, gunanya untuk association rules ini adalah untuk membuat keterangan akhir dari keputusan. Nah, sedangkan keterangannya seperti berikut. Nih, keterangan association rule.
Poin 1, usia muda lebih besar yang memiliki agama Islam memiliki confidence 75%. Jadi nilai 75% menunjukkan untuk setiap penerimaan karyawan dengan usia muda akan beragama Islam dengan tingkat keyakinan 75%. Katanya sangat kuat ya, lumayan kuat. Jadi 75%. Sedangkan yang poin 2, memiliki agama Islam dan berumur muda memiliki confidence 100%. Nilai 100% menunjukkan untuk setiap penerimaan karyawan dengan beragama Islam dan usia muda dengan tingkat keyakinan 100%. Ini sudah masuk kategori perfect ya. Jadi kalau semakin dikit datanya, maka semakin dikit pula hasil dari keterangan association rules. Jika datanya banyak, misalkan 50 atau 80 data, maka association rule-nya banyak juga ya. Di sini ada 3 atau 3 sampai 10 gitu. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi data mining menggunakan aturan asosiasi dengan metode association rules. Mining menyajikan informasi hubungan penerimaan karyawan PT WNE dengan nilai support dan confidence tertinggi pada karyawan berusia muda dan memiliki keyakinan agama Islam. Nilai minimum support dan confidence 50% merupakan nilai yang dapat menghasilkan aturan paling kuat pada data karyawan dari jumlah penerimaan karyawan PT WNE. Yang diterima terdapat 2 pola kombinasi yang tertinggi, yaitu memiliki usia muda dan beragama Islam dengan persentase 75%, dan karyawan yang memiliki keyakinan beragama Islam dan berusia muda dengan persentase 100%. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.